Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan doa kedua masa Paskah tahun 2021 Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican Semarang dengan tema sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firman Tuhan diambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai 43. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita pujikan nama Tuhan terlebih dahulu, yaitu di dalam NKB nomornya yang ke-83, bait yang pertama dan kedua, Lun di Bukit yang Jauh. Lun di bukit yang jauh, tampak kayu sari, lambang tutup nestapa terang. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu terang kataku, dan mahkotakanlah milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu terang kataku, dan mahkota gelap milikku. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-43 dikatakan, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan Tuhan Yesus itu ditujukan kepada salah satu penjahat yang saat itu disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Penjahat yang sudah melakukan pertobatan di depan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mati dan disalib demi untuk menebus dosa kita. Yesus disalib tidak melakukan dosa atau kejahatan apapun, tetapi dia dihina, direndahkan, dihujat, didera hingga mati di atas kayu salib. Ada satu di antara dua penjahat yang saat itu disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menyadari atas kejahatannya, dan karena dia telah mendengar cerita tentang cinta kasih Tuhan Yesus, maka saat itu dia mohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengingatnya di saat Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Inilah pertobatan. Perkataan Tuhan Yesus itu meyakinkan kita bahwa di dalam Dia keselamatan itu nyata. Mari kita melakukan pertobatan. Kita rubah sikap hidup kita yang selama ini kita merasa paling benar dan menganggap orang lain lebih rendah. Mari kita mengubah hidup kita dengan memperlakukan sesama seperti diri kita sendiri. Hendaklah kita senantiasa hidup dengan rendah hati dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kesadaran diri dan pertobatan merupakan pembuka jalan menuju pemulihan. Di saat kita sadar akan kesalahan kita, hendaklah kita segera memohon ampun kepada Tuhan. Kita lakukan pertobatan dan Tuhan akan menyediakan taman Firdaus, yaitu taman sukacita buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas tauladan cinta kasih yang sudah Tuhan berikan dan tunjukkan kepada kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa mawas diri dan menjauhkan diri dari keinginan merasa paling baik dan benar. Mampukanlah kami Tuhan untuk selalu melakukan pertobatan atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kami mengucap syukur Tuhan di masa pandemi ini, walau kami tidak dapat saling bertatap muka, tetapi kami masih Tuhan izinkan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap persekutuan-persekutuan untuk bisa menjadi tempat untuk kami belajar hidup dalam cinta kasih dan pengampunan serta pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin.